Halo Pak, selamat malam. Ya, halo, Rafael, malam. Malam. Sebelumnya perkenalkan dulu Pak, nama aku Rahel dan hari ini aku bakal nemenin Pak Parahita untuk ngobrol-ngobrol bareng teman-teman yang ada di sini. Oke. Mungkin Pak Parahita boleh perkenalan dulu diri dulu ke teman-teman yang lagi nonton. Oh, ya. Oke, perkenalkan nama saya Parahita. Eh, saya ini lagi kolaborasi dengan Cari Cuan Official. Biasanya saya sama juga biasa buat edukasi untuk saham khususnya di akun saya sendiri ya di investasi jalanan. Mungkin teman-teman kalau ada yang tahu atau mungkin dari itu member ada yang ikut, dan salam buat sobat-sobat dari Cari Cuan Official ya di sini ya. Salam kenal juga Mbak Rakel, sama Mbak Rakel juga. Iya. Nah, kan kali ini IG Live kita judulnya Kiat Pemula Memulai Berinvestasi. Jadi kita bakal bahas hal-hal yang basic ya Pak dalam berinvestasi. Nah, mungkin Oke, sebelum kita masuk ke topik utamanya, kita kita bahas dulu nih. Aku mau minta dulu outlook IHSG sekarang ini dari view Pak Parahita itu gimana sih? oke. Kalau sekarang memang IHSG itu sangat fluktuatif ya, karena kita tahu udah 2 tahun terakhir kita mengalami pandemi, sempat drop lumayan dalam tahun 2020 awal, waktu awal pandemi bulan Maret, kemudian sempat pulih lagi, dan kemudian kena lagi ini yang Omikron mulai naik lagi, kemudian perang. Jadi memang kondisinya sekarang sangat fluktuatif di market. Gitu Mbak Rafael. Jadi memang kalau pegang portofolio memang ya harus sabar-sabar aja ya sekarang ya. Gitu. Iya. Tapi sebenarnya sekarang ini IHSG juga di beberapa sektor kelihatan banget ya mana yang kuat dan mana yang lagi lemah gitu. Ya, ya Kalau mungkin memang boleh, ya ya boleh Pak. silakan. Hmm. Ya, mungkin boleh dibahas dong yang sekarang lagi Hmm. kuat tuh di sektor apa sih yang menarik untuk dipantau? Ya gini ya, untuk awalnya mungkin kalau buat teman-teman, kalau saya sendiri ya memang cenderung long term biasanya. Jadi mostly portofolio saya itu isinya saham-saham yang long term. Cuman memang kadang saya kasih porsi sedikit untuk saham-saham yang apa ya, yang mungkin agak mid term gitu ya. Jadi kalau kita lihat sekarang itu kan yang lagi karena efek dari perang juga ya, itu kan komoditas ya. Kita lihat komoditas, kita lihat harga nikel gimana, harga batu bara gimana, harga minyak gimana, dan itu pengaruh ke saham-saham yang ada di IHSG. Cuman ya memang ya naik turun juga jadinya gitu. Karena Iya, kondisinya betul. serba tidak pasti sekarang Iya, gitu. betul banget. Mm-mm. Oke, nah karena Cari Cuan ini kan media belajar investasi yang kita tuh lebih fokus di saham-saham teknologi. Nah, kalau dari view Pak Parahita sendiri, gimana sih indeks saham teknologi di Indonesia? Apalagi sekarang kan lagi baru hype banget nih, kalau Goto mau IPO. Iya, iya. Ya, jadi ini kalau ngomong secara filosofi awal dari investasi, kalau saya memang basicnya untuk strateginya memang cari saham-saham yang stabil kan, yang jelas ya. Yang Hmm. stabil, yang pertumbuhannya stabil, bisa apa ya, bisa dibaca dengan mudah lah gitu lah ya untuk masa depannya. Nah, untuk saham teknologi ini memang yang saya tahu memang mereka akan merubah struktur ekonomi pasti ya, mengubah peta persaingan bisnis di Indonesia khususnya. Cuman memang untuk saat ini memang karena saya dari filosofinya cari yang stabil seperti itu agak susah memang kalau untuk teknologi, karena saya belum tahu untuk ke depannya itu dia bakal seperti apa ya proyeksinya gitu. Yang clear itu belum kelihatan sih sampai sekarang. Gitu Mbak Raquel. Oke, berarti karena saham teknologi ini masih bisa dibilang growth investing gitu ya? Belum kelihatan nilai aslinya berapa. Ya, karena memang pertama ya harganya lumayan mahal ya. Lumayan mahal Iya, tuh masih. gini, relatif. Kalau kita tahu prospeknya ke depannya seperti apa, mungkin bisa jadi mahal, nggak terlalu mahal, bisa jadi memang itu beneran mahal gitu. Masalahnya untuk Iya. tahu proyeksi ke depan aja saya belum bisa lihat, jadi saya belum bisa bilang ini teknologi prospektif atau enggak, belum tahu gitu. Untuk investasi ya, Oke. Jadi gitu. buat investasi sebenarnya Pak Parahita sendiri kurang suka sektor teknologi gitu ya? Belum saat ini Oke. sih. Mungkin kita masuk ke topik Hmm. utamanya nih Pak. Mungkin kita balik dulu nih Ya, ke ya. basic banget. Menurut Pak Parahita ini investasi itu artinya apa sih?
Investasi itu mengorbankan kepentingan saat ini untuk mendapatkan manfaat yang lebih banyak di masa depan. Klise banget ya, kayak gitu. Memang, jadi Tapi emang, ya memang seperti itu. iya, betul. Itu pada Berarti, dengan istilahnya, tapi mungkin kalau kita lebih spesifik lagi, investasi selain itu tadi ya, mengorbankan kepentingan saat ini untuk manfaat yang lebih baik di masa mendatang, dengan didasari oleh dengan dasar yang jelas. Artinya memang kita kalau kita nggak punya dasar yang jelas, kita bisa aja berharap dapat manfaat yang lebih besar di masa mendatang ya, tapi namanya spekulasi jadinya. iya sih. Itu jadi harus dibedakan itu memang. Oke, kalau menurut Papa Raita sendiri, penting nggak sih untuk semua orang tuh mulai berinvestasi? Oke, nah ini kalau untuk pemula ya biasanya ya. Yang jelas kita kalau megang uang cash itu ya, resikonya ya jelas kena inflasi yang pasti. Itu kena inflasi. Jadi memang uang yang sekarang ya semakin lama semakin turun nilainya. Kalau ditabung pun masih kalah sama inflasi kalau ditabung ya. Tapi mungkin Iya. kalau kita investasikan, at least investasi mungkin kayak di ORI atau SRI ya, ya sekarang kemarin baru launching, itu paling enggak udah sedikit di atas inflasi. Jadi artinya daya belinya masih lumayan terjaga. Tapi kalau kita pengen lebih enggak lebih apa ya, bukan lebih agresif ya, kita lebih advance lagi gitu ya, mungkin di saham gitu ya, itu atau di properti, meskipun properti sekarang masih agak kurang ya, tapi untuk kalau investasi mungkin lebih lebih apa ya, nembak lah istilahnya gitu. Gitu, nggak terlalu konservatif itu Mbak Raquel. Oke, mungkin berarti kalau untuk pemula yang cocok tuh investasinya investasi apa sih Pak? Mungkin kan kalau pemula agak takut ya untuk masuk ke yang high risk, untuk masuk ke saham, lihat pergerakan harganya gitu. Ada nggak sih investasi yang cocok buat pemula untuk pertama kali? ini ini investasi secara umum atau saham ya, Secara umum kalau bagaimana? boleh tahu? Kalau umum awalnya itu tadi mungkin bisa di eh, instrumen yang pendapatan tetap ya, seperti sukuk tadi ya, atau obligasi ya, ori itu ya. Tapi kalau memang mau terjun ke saham, mungkin kalau masih belum paham sekali ya, karena pada dasarnya investasi itu harus paham apa yang dipilih, yang jelas. Nah itu mungkin bisa mulai dari reksadana. Reksadana itu kan ada macam-macam, ada yang saham juga, ada yang mengelola. Artinya kita taruh uang kita di sana, itu kita tinggal menunggu hasilnya seperti apa. Asal ya yang jelas kalau untuk pemula, yang pertama kita itu harus bisa survive. Artinya, oh jangan sampai uang yang kita investasikan tuh hilang sia-sia gitulah. Artinya memang secara legalitas. Jadi saya memang sangat perhatian untuk legalitas ya. Apalagi untuk kenapa kayak pasar modal Indonesia aja ada undang-undangnya yang melindungi gitu. Ya, itu undang-undang tahun 95 kalau nggak salah. Artinya memang ada undang-undang yang melindungi untuk skemanya investasinya jelas, kayak saham itu kan jelas gitu ya. Dan yang jelas semakin lama semakin diperbaiki. Katakanlah misalkan kalau di saham kita uang kita sama juga dengan reksadana juga ya umumnya, reksadana yang terdaftar itu ya. Itu uang kita kan nggak disimpan di fund manajernya kalau untuk reksadana. Terus kalau kita buka akun di sekuritas kan uang kita nggak disimpan oleh sekuritas, tapi disimpan oleh bank kustodian. Nah itu sangat penting karena ada pihak ketiga yang mengontrol di situ. Gitu Mbak Raquel. Oke, Safety berarti dulu lah. yang penting tuh harus jelas gitu ya, jangan sampai kemakan Betul. investasi-investasi bodong yang sekarang lagi banyak banget itu ya. Ya, ya itu memang legalitas itu sangat penting, itu utama itu. Iya, benar banget. Ya. Oke, mungkin sebelumnya aku mau kasih tahu dulu nih, buat teman-teman yang lagi nonton, hari ini tuh ada giveaway OVO 100.000 buat 3 orang pemenang. Caranya gampang banget, kalian tinggal access IG Live ini aja, post di story kalian, terus cek tag @cariconetofficial sama tag @investasi jalanan. Oke, mungkin kita lanjut ke next question ya, Pak. Nah, kan daripada teman-teman nih ketipu sama investasi-investasi bodong, mungkin boleh dong Pak dijelasin dulu. Jadi, macam-macam investasi itu ada apa aja sih yang legal di Indonesia? Investasi itu pada dasarnya kita ada beberapa macam ya. Kalau yang kalau ini kalau kita ngomong investasi itu kan macam-macam, ada yang keuangan, ada yang non keuangan, non Iya. finansial. Kalau kita ngomong yang non finansial, mungkin kita lihat ada properti, terus kemudian ada emas gitu ya. Kalau teman-teman biasa investasi di sana. Terus yang produk keuangan itu pada dasarnya hampir sama penggolongannya dengan reksadana. Artinya ada yang money market, itu money market itu kalau kita bisa bilang instrumen yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun, kayak deposito atau
yang surat berharga negara apa namanya itu, lupa aku namanya. Tapi jarang kalau investor anu retail ya. Kalau di reksadana ada namanya reksadana pasar uang. Terus kemudian yang di atasnya lagi mungkin agak sedikit lebih beresiko yang pendapatan tetap basisnya itu kayak ori, suku atau reksadana pendapatan tetap yang basisnya obligasi sama suku. Terus kemudian di atasnya lagi mungkin ada saham. Jadi ada reksadana saham juga ya. Kemudian saham. Terus kemudian ada yang campuran. Jadi antara saham atau yang campuran saham dengan obligasi dan pasar uang segala macam itu banyak variasinya. Nah kalau kita ngomong yang secara legal itu yang utama itu memang itu sih. Ada 4 itu sih Mbak. Kalau yang finansial. Kalau yang non finansial mungkin ya properti sama itu udah umum ya, properti sama sewa menyewa gitu ya, sama emas itu udah umum. Ya itu Iya. Mbak Rakel. Oke, jadi mungkin teman-teman bisa di take notes ya, supaya tahu mana aja sih yang legal dan yang umum dipakai Mm-mm. sama orang-orang. Nah, oke, Mm-mm. mungkin kita langsung lanjut ke next question lagi. Sebenarnya apa sih yang harus kita siapin pertama kali sebelum kita tuh mulai investasi di saham? Apalagi buat pemula. Mm-mm. Oh, yang pertama mindset sebagai investor. Artinya mindset sebagai investor itu dia tadi, jadi harus bisa membedakan antara investasi atau spekulasi. Itu jelas. Dan dia artinya memang dengan mindset seperti itu dia nanti akan belajar. Kita harus belajar artinya. Artinya memang mau nggak mau harus belajar tentang investasi itu sendiri. Apa yang kita harus tahu pasti, apa yang kita beli. Termasuk yang pertama tadi udah disebutkan legalitasnya gimana. Terus kemudian seluk-beluk tentang investasi itu gimana sih, resikonya seperti apa. Nah ini memahami resiko dulu sebelum ngincar untungnya ini sangat penting. Jadi kita harus paham dulu resikonya. Resikonya itu bukan resiko cuma naik turun harga aja ya. Risiko tadi ya, risiko untuk aspek legalitasnya, kemudian risiko itu yang pasti nanti tahu harus paham ini. Kalau kita di saham banyak yang mungkin nggak apa-apa di saham saya tahan resiko, tapi kenyataannya baru turun berapa persen aja udah panik, kadang-kadang seperti itu yang sering kejadian. Jadi memang harus disesuaikan dengan profil risiko masing-masing untuk investasi. Dan kemudian ya itu tadi belajar dan belajar lagi, yang jelas harus belajar. Iya, Itu kuncinya sih memang kita harus paham apa yang kita pilih itu. iya. Sebenarnya dalam investasi saham tuh kita loss atau cut loss juga itu bagian dari belajar ya Pak. Karena harus ngebiasain diri di market. Ya, kalau spesifik ya, mungkin kalau untuk investor pemula ya, untuk kalau saham ya, Iya. itu pertama kalau milih itu kalau memang belum terlalu paham ya, tapi pengen udah mulai invest, ya coba yang blue chip dulu lah. Jadi Iya. blue chip itu memang kalau anak sekarang bilang mungkin oh, returnnya kecil gitu ya. Tapi yang jelas blue chip itu dia biasanya bisnisnya udah lumayan mature, teruji. Dia Iya. udah ya biasanya bagi dividennya rajin. Ya nggak semuanya sih, tapi blue chip rata-rata gitu. Dia jadi artinya lebih stabil bisnisnya. Nah dari situ kita bisa lihat nih, oh ternyata pergerakannya seperti ini gitu ya, bisnisnya seperti ini, lama-lama belajar bisnisnya seperti apa. Ya, terus kemudian nanti kalau udah paham seperti itu, nah, itu nanti bisa lihat yang lain. Yang kedua, jangan lupa untuk diversifikasi. Artinya Iya. diversifikasi kita jangan beli cuma satu dua saham, resikonya sangat besar. Karena kita nggak pernah tahu kita salah waktu beli, Iya. kesalahan ya jatuh satu ya, lumayan kerasa juga. Gitu. Yang jelas seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu sih, Mbak Raquel. Mungkin bisa dong Pak dikasih tahu dulu nih buat teman-teman yang pemula mungkin masih bingung saham blue chip tuh apa dan contoh emitennya. Ya kalau blue chip itu ya banyak ya kalau kita lihat ya. Kalau kalau kita ngomong aku nggak bukan rekomendasi ya, tapi ini nyebutin aja ya. Maksudnya yang masuk dalam blue chip itu kan biasanya kayak kalau bank itu ada BCA, BRI gitu ya, Mandiri atau mungkin di Telco ada Telkom atau kita ngomong di consumer goods yang kebetulan consumer goods lagi banyak anu ya sekarang ya. Tapi mungkin di situ ada ya itulah kayak Sido muncul atau Iya. yang lagi rame sekarang Unilever ya, meskipun sekarang memang kondisinya seperti itu sekarang Iya. Unilever. Ya, dan masih banyak. Ya, itu contoh-contoh blue chip itu yang tadi saya sebutkan sih, Mbak Rakel. Masih banyak lagi yang lain sebenarnya. Oke. Ya, mungkin teman-teman bisa cek aja sendiri untuk cari saham-saham blue chip yang oke gitu, yang bisa jadi saham pertama kalian untuk mulai investasi.
Nah, mungkin kita lanjut lagi nih, Kak. Ya. Hmm. Sebenarnya gimana sih cara kita, apalagi buat pemula, cara nentuin saham pertama yang harus dibeli itu apa? Mungkin harus harus analisanya itu sedalam apa sih, Itu harus tadi, ya, ini yang hang aku apa sih sebenarnya? Sorry, ya sorry agak nge-lag Pak kayaknya. nge-lag ya? Udah, Iya, oke. Nah, udah gini, lanjut. jadi memang kalau saya sih cara paling gampang itu, kalau kalau investor tuh ada namanya core competence atau dia ngertinya tentang bidang apa sih gitu ya. Artinya kalau kita ngomong misalkan consumer goods, kita lihat barangnya misalkan di supermarket aja kita lihat itu apa aja sih yang laku. Nah, itu mulai modal yang awal yang bagus, itu yang biasa sering saya lakukan. Kemudian kalau di jalan raya misalkan kita lihat gitu ya, ada ini supermarket mana sih yang rame gitu ya, atau mobil mana yang paling sering lewat, motor mana yang paling sering lewat. Banyak sekali ide yang bisa didapat dari situ sebenarnya. Ya itu paling sederhananya. Terus kemudian mau nggak mau memang kalau jadi investor kayak saham gitu ya, dia harus harus mau belajar baca laporan keuangan. Sedikit-sedikit lah, ngerti-ngerti paling nggak pembagiannya kayak gini gimana, dia untung atau enggak sih gitu ya. Ya itu harus tahu ya. Meskipun nggak terlalu banyak juga nggak apa-apa, gitu, nggak terlalu dalam. Gitu, Barang. Oke, mungkin kalau buat investor itu penting nggak sih Pak belajar analisa teknikal? Oh, gini ya, kalau saya mau cerita ya, itu tergantung gaya masing-masing. Artinya gini, saya dulu waktu awal investasi itu, saya waktu masuk di saham, saya jadi trader memang. Saya trader. Lama-kelamaan ya mungkin mulai bergeser, akhirnya saya sekarang pure investor. Jadi nggak terlalu banyak, nggak terlalu lihat chart seperti itu, technical gitu ya. Tapi itu pilihan masing-masing, karena saya tahu juga ada beberapa teman yang memang sukses untuk jadi trader gitu ya, secara apa analisis teknikal itu ada juga. Tapi saya milih jalan saya memang lebih cocok ini, karena saya suka belajar bisnis suatu perusahaan. Belajar ini nggak sekedar investasi aja gitu loh. Jadi kalau dibilang sambil menyelam minum air lah gitu. Artinya belajar bisnis, belajar saham juga, investasi kayak gitu. Itu pilihan. Berarti sesuaiin sama style masing-masing aja ya. Ya, ya, jelas. Oke, mungkin ini yang paling basic nih Pak. Gimana sih cara kita nentuin titik entry dan kapan harus taking profit? Karena kan kalau Oke. misalkan Hmm. investasi pun dalam misalkan 5 atau 10 tahun, tapi ternyata kita salah analisa nih. Kita kapan tahu harus cut loss atau kapan sih kita tahu titik taking profitnya itu di mana? Ya, kalau dari sudut pandang investor ya, saya bilang ya, kalau trader saya udah nggak tahu. Eh, yang jelas titik masuknya itu kalau investasi itu jelas kalau harganya udah murah. Kita udah ngitung kira-kira valuasinya ya, valuasi ngitung harga wajar itu harga sahamnya seharusnya berapa ya. Kalau memang udah murah, kita ada biasanya kasih margin 30% di bawahnya harganya itu ya. Misalkan dia 1.000 gitu, katakanlah dia, oh ini harga sahamnya seharusnya 1.000, sekarang 700. Nah itu oke buat masuk, itu yang jelas. Yang kedua memang ya memang yang tadi kita harus paham bisnisnya dulu ya, jelas. Kemudian berdasarkan hasil valuasi cocok ini kita masuk boleh. Kemudian kalau untuk katakanlah kalau exit gitu ya, exit itu kan kita kapan ya mau jual saham gitu. Jual saham tuh ya yang pertama karena kalau saya long term itu saya kalau misalkan dia mendekati harga wajarnya katakanlah 1.000 ya. Udah, tadi kan beli 700 kemudian udah 1.000, belum tentu saya jual karena saya dalam jangka panjang, karena kalau kayak gitu saya lah jadi keluar masuk saham terus jadinya. Tapi kalau selama masih sedikit di atas harga wajar saya masih keep, tapi kalau udah terlalu tinggi ya saya jual. Nah yang kedua, namanya orang gitu ya, pasti ada salahnya. Jadi kalau kita tahu kemarin salah gitu, waktu kita beli alasannya salah gitu, katakanlah dia penjualannya seharusnya bagus masuk di sini, tapi ternyata gagal dia. Ya sudah, nggak usah ragu-ragu. Biasanya saya langsung jual kok seperti itu. Nggak ada alasan lagi saya untuk hold gitu. Ya kira-kira seperti itu sih. Yang ketiga mungkin ini agak teknis ya. Misalkan kadang-kadang saya melakukan rebalancing gitu ya. Ada satu saham yang sangat tinggi gitu ya, sampai akhirnya terlalu dominan dibandingkan yang lain. Misalkan saya punya 5 atau 6. Kemudian yang satu itu naik banyak sekali, yang lain masih belum terlalu banyak. Itu kan porsinya jadi gede banget saham itu. Nah itu yang kemudian saya kurangin, biasanya saya masukkan ke saham yang lain. Terus yang terakhir biasanya kalau ada yang lebih menarik. Artinya gini, saya akan nambah saham dalam portofolio,
kalau saham itu lebih menarik dari saham lainnya di dalam portofolio. Kalau enggak, mungkin saya nggak akan beli. Saya istilahnya waiting list dulu lah di situ. Tapi kalau lebih menarik, ya saya ganti yang ada di portofolio dengan yang baru itu. Itu sih. Oke. Itu Mbak Raquel. Oke, mungkin sekarang kita jawabin pertanyaan dari audiens ya, Pak. Dia nanya, Hmm. tentang psikologi dalam investasi itu gimana? Pak, awal mulai berinvestasi, bagaimana menerapkan mental yang kuat jika terjadi rugi? Ya, ya. Itu memang tadi harus punya mindset yang benar dulu ya. Investasi itu kita harus tahu dasar kita untuk membeli apa. Terus kita itu time frame-nya berapa lama. Artinya gini, mental itu kadang gini. Kalau misalkan dia kadang kala investasi itu umum ya, nggak cuma saham. Ke, tapi kalau khusus untuk saham itu misalkan kita tahu itu bisnisnya itu nggak kenapa-kenapa loh, dia masih operasional seperti biasa, laporan keuangannya masih bagus, kemudian harganya turun, itu turun kemungkinan sementara, apalagi kalau cuma keseret market, artinya semua saham, hampir semua saham turun, terus alasan kita jual apa gitu. Nah itu jadi coba pikir pakai secara logik gitu ya, itu make sense. Tapi kecuali kalau memang ada berita yang sangat buruk gitu ya, ya memang itu lain lagi ceritanya ya. Itu bukan masalah mental lagi, memang secara logik kita mungkin harus jual gitu kadang kala. Tapi kalau untuk sementara ini kemungkinan sementara itu ya udah, ya kita coba tahan. Kita ingat kita itu misalkan time horizon investasinya mungkin 5 tahun gitu, katakanlah 3 sampai 5 tahun. Ini baru setahun, setengah tahun kadang berapa bulan turun terus kita udah panik. Nah itu harus dipikirin lagi sih itu. Itu sih Mbak Rachel. Oke, karena sebenarnya saham tuh nggak akan harganya nggak mungkin naik terus ya, tapi pasti ada koreksi-koreksi wajar gitu di sepanjang Yes, hari. yes. Betul. Oke, semoga menjawab ya. Next Mm. kita ini masih ada yang nanya nih Pak soal investasi bodong. Pak, investasi mengetahui cara kita mengetahui kalau kita tahu investasi mana yang kita lakukan itu bukan investasi bodong. Nah itu tadi terkait sama yang di awal tadi ya. Jadi secara mendasar itu ada beberapa jenis investasi yang saya ketahui legal ya. Itu tadi yang pasar uang, pendapatan tetap, itu yang apa saham atau yang reksadana ya campuran gitu ya. Kalau emas atau properti, kalau untuk yang lain mungkin memang ya bodong atau enggaknya itu agak susah ya. Karena saya memang biasanya kalau enggak terlalu jelas gitu ya, dia itu secara hukum itu legal atau enggak sih gitu ya. Kalau cuma sekedar ngasih, ini loh saya punya izin kayak gini-gini ya, klaim-klaim semua orang juga bisa gitu ya artinya. Iya. Ya itu memang ya itu sekarang zaman sekarang itu ya bisa aja gitu ya. Artinya memang kita harus benar-benar belajar gitu. Instrumen yang legal di Indonesia itu apa aja sih gitu. Kadang ada yang nawarin yang macam-macam gitu. Nah itu ya itu memang bahaya sih kalau investor pemula sih. Kadang-kadang soalnya sangat menggiurkan. Iya. Yang jelas kalau yang mungkin bodong atau yang ilegal gitu. Yang jelas investasi itu kita harus sadar. Jadi berangkat dari mindset tadi. Namanya investasi itu nggak ada yang pasti. Betul. Returnnya nggak ada yang pasti. Ya. Artinya selalu ada kemungkinan rugi. Kalau kita ditawarin nggak mungkin rugi, investasi itu jadi red flag buat saya biasanya. Investasi nggak bisa rugi, nggak mungkin lah. Kalau nggak bisa rugi, kalau nggak bisa rugi, ngapain nyari-nyari duitnya orang buat investasi? Mending lu pinjem aja dari bank gitu kan? Itu udah nggak mungkin rugi ya, iya kan? Dia bayar ke bank cuma bayar bunga berapa sih? Dibandingin harus bayar investor banyak kayak gitu. Yang kedua, biasanya nawarinnya investasi ini pasti untung segini, gede banget. Ya make sense saja ya. Katakanlah gini, kita investasi yang biasa ya, kayak event kalau kita ngomong kayak ori itu aja, dia kasih sekarang 4,9 yang terakhir 4,95% per tahun. Kalau saham itu 10 sampai 20% lah, itu normal. 10 sampai 20%. Ada yang pasti jauh lebih tinggi, ada aja orang. Tapi normalnya 10 sampai 20% per tahun. Per tahun. Terus kemudian ada yang nawarin 5% aja per bulan. Make sense gak? Nah itu kayak gitu tuh logikalnya ya. Itu kayak gitu kita secara logik aja coba dilihat gitu. Seperti itu sih Mbak Raquel caranya lihatnya. Iya, mungkin kayak bahasa gampangnya itu kalau
kalau misalkan investasi itu segampang itu dan gak ada risikonya, orang di Indonesia udah kaya semua gitu ya, Pak? Yes, iya pasti. Dan Iya, ngapain dia bagi-bagi ke orang lain gitu juga kan? iya Nyari-nyari betul. orang buat investasi kan dia sendiri aja gitu kan? Itu. Iya. Nih, mungkin ada lagi nih Pak pertanyaan yang cukup menarik. Gimana sih mendeteksi fraud dalam laporan keuangan perusahaan? Itu berat itu. Ini saya kira ini tentang pemula. Itu lumayan berat. Fraud itu susah. Memang artinya gini. Itu kalau akunting mungkin udah level advance ya. Orang Iya. ngerti akunting itu fraud itu advance itu artinya. Even kayak dulu kita pernah kalau kasus kayak di Amerika ya, di Amerika ya, aku ngambil contoh mungkin kalau di Indonesia soalnya mungkin agak susah ya. Kalau di Amerika itu dulu ada namanya Enron atau WorldCom. Kalau kasusnya Enron, Enron itu perusahaan energi di Amerika. Dia itu fraud, dia eh, sampai apa istilahnya memanipulasi laporan keuangannya sehingga Hmm, dia cenderung salesnya tinggi, sangat tinggi selama bertahun-tahun. Nah itu aku nggak mau jelasin detailnya ya apa yang dia lakukan. Istilahnya sampai auditornya sendiri pun itu nggak tahu gitu loh awalnya. Sampai akhirnya itu sampai salah satu auditor besar lah ya, aku nggak mau nyebut namanya siapa. Itu sampai kena karena itu ya, sekarang bayangin namanya auditor itu apalagi yang udah world class auditor gitu ya terus sampai nggak tahu kalau itu fraud gitu loh apalagi kita gitu jadi nggak gampang memang kita tahu itu laporan keuangan fraud atau enggak itu jelas ya iya. saya mungkin lebih mudah kita lihat laporan keuangan itu yang kira-kira nggak bagus tuh kayak gimana gitu ya maksudnya secara bisnis tapi kalau untuk fraud itu persoalan yang beda Terus, susah iya, itu betul banget. gitu. Oke, semoga menjawab ya. Em, Mm-mm. Mungkin ini Pak, ada yang nanya, maaf, apakah bedanya menabung saham dengan menabung ETF? Oh gini, kalau ETF itu kan dia istilahnya mengcopy sebuah indeks ya. Katakanlah dia akan beli misalkan dia ETF LQ45. LQ45 kalau di Indonesia gitu ya. Nanti dia akan beli semua saham di LQ45 dan dia akan jaga supaya balance terus supaya dia bisa mengcopy kinerjanya indeks LQ45. Nah, itu nabung saham artinya kita dengan setiap rutin invest di ETF itu nanti kita seakan-akan udah investasi di seluruh saham LQ45. Nah, kalau menabung saham kan kita bisa aja cuma satu saham atau ya jangan satu saham doang ya. Maksudnya beberapa saham pilihan kita Iya. sendiri itu bedanya di situ nanti. Ya. Oke, semoga menjawab ya. Mungkin last question nih Pak. Ada yang nanya, ada rekomendasi buku yang bagus nggak sih Pak yang membantu untuk belajar investasi? Oh, kemarin saya sempat nulis di akun IG saya sih buku-buku, jadi sempat nanya ke pembaca itu buku-buku apa sih yang bagus ya. Itu menurut pembaca. Kalau menurut saya sendiri, ya lumayan banyak sih kalau memang mau niat banget itu ada Intelligent Investor. Tapi kalau itu yang cukup advance ya. Kalau yang belajar yang basic itu banyak kan buku luar sih soalnya ya. Tapi ya soalnya masalahnya kayak bukunya Joel Greenblatt yang Little Book That Beats Market itu bagus ya. Bukunya Peter Lynch untuk investasi bagus. Yang One Up on Wall Street itu bagus gitu. Ya saya juga ada bukunya juga, tapi mungkin agak advance ya. Judulnya Street Investing, tapi mungkin kalau udah agak lebih paham lah itu kalau untuk baca bukunya itu sih. Oke, semoga menjawab ya. Tadi bisa di take notes juga buku-buku rekomendasi dari Mm-mm. Papa. Oke, mungkin Ya, thank you so much Pak. Waktunya udah habis juga. Thank you udah mau ngulangin waktu malam ini ngobrol bareng dan ngasih sama-sama. insight.